Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Diko Adriansyah. Saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ilustrasi atau simulasi bagaimana tabel kebenaran rangkaian sekuensial di flip-flop. Jadi yang pertama, apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial yaitu rangkaian logika digital yang memiliki memori, yang artinya input dari rangkaian ini tidak hanya tergantung pada input saat ini, tetapi juga tergantung pada keadaan sebelumnya. Maksudnya, contohnya itu rangkaian sekuensial di flip-flop. Maksudnya itu di mana outputnya itu akan berubah berdasarkan input datanya dan sinyal clock. Jadi inilah mengapa disebut sebagai sekuensial, karena outputnya itu tergantung pada urutan dan sekuens waktu. Lalu ada di flip-flop. Di flip-flop itu atau delay flip-flop yaitu jenis flip-flop yang menyimpan nilai data yang diberikan pada input D saat sinyal clock mengalami kenaikan atau rising edge. Jadi contohnya itu misal kita mempunyai kita memasukkan data inputnya bernilai 1. Jadi saat mengalami rising edge, maka outputnya menjadi 1 mengikuti input data yang pertama. Yang kedua itu hampir sama, jika input datanya bernilai 0, jika mengalami rising edge maka outputnya juga menjadi 0. Yang ketiga, jika tidak mengalami rising edge atau clocknya itu tidak naik, maka outputnya tidak berubah. Jadi misalnya inputnya 0, nah terus tidak mengalami rising edge, lalu output sebelumnya itu 0. Misalnya input datanya 1, lalu tidak mengalami rising edge. Nah, jadi output sebelumnya itu 0, lalu output terakhirnya juga tetap 0 karena rising edge-nya tidak naik dan dia tidak mengikuti input data yang awal. Lalu ini ada cara kerja tabel kebenaran di flip-flop. Jadi ini adalah gambar rangkaian dari simbol dari di flip-flop. Dari di sebelah kiri ini adalah gambar rangkaian logika di flip-flop, tersusun dari beberapa gerbang logika, terutama gerbang NAND dan inverter. Input utamanya ada 2, yaitu di data inputnya dan clock. Outputnya ada key dan Q bar. Cara kerjanya seperti ketika sinyal clock aktif bernilai 1, maka ketika sinyal clock aktif bernilai 1, maka key outputnya akan mengikuti nilai dari input D. Jadi kalau D bernilai 1 saat clock naik, maka key juga akan menjadi 1. Tapi kalau D-nya 0, maka key-nya akan menjadi 0 juga. Tapi kalau D 0, maka tapi kalau clock-nya tidak aktif, maka outputnya tidak akan berubah, jadi tidak mengikuti nilai input D. Lalu di bagian kanan atas ini merupakan gambar dari simbol standar dari flip-flop. Ini adalah bentuk sederhana yang biasanya dipakai dari rangkaian digital. Input D masuk ke flip-flop dan outputnya serta keybar keluar darinya. Sinyal clock digambarkan sebagai panah dari bawah, di bagian bawah. Lalu yang
bawah ini ada tabel kebenaran. Ini menunjukkan bagaimana output key bergantung pada nilai input D, input datanya. Jadi saat clock aktif. Jadi kita bisa tahu di flip-flop bekerja sebagai penyimpanan data 1 bit yang berubah saat hanya ketika mengalami rising edge atau clocknya aktif. Lalu ini ada tabel kebenaran pada rangkaian sekuensial menggunakan di flip-flop. Nah, di sini ketika clocknya aktif atau rising edge, input datanya 0, lalu key sebelumnya 1. Nah, karena mengalami rising edge atau clocknya aktif, maka outputnya mengikuti nilai input data yang pertama, tidak berubah, maksudnya berubah menjadi 0. Kan sebelumnya output sebelumnya itu 1. Jadi ketika clocknya aktif dia menjadi 0. Nah, begitupun seterusnya. Lalu jika clocknya tidak aktif atau tidak mengalami rising edge, ketika input datanya 0, lalu key sebelumnya 1, maka outputnya tidak akan mengikuti input data atau D. Dia akan tetap seperti key sebelumnya 1. Nah, begitu juga seterusnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.